Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Perkenalkan saya Rehni Barasya Putra dari Komisi Sistem dan Kebijakan BPAU Balai TB. Nah, fungsi dari Komisi Sistem dan Komisi Sistem dan Kebijakan ini ada dua, yaitu menetapkan GBHK dan menunjuk ketua panitia pemilu Badan Pengurus Balai TB lah. Jadi ini amanah dari ADRT Ubala. Terus tugas pokok yang diturunkan dari misi ketua itu ada 5. Yang pertama, mengevaluasi secara berkala sistem dan kebijakan BPO Balai TB, menyediakan wadah berdiskusi untuk memperbaiki sistem dan kebijakan BPO Balai TB, membentuk dan melaksanakan perumusan GBHK, menunjuk dan mengawasi panitia pemilu Bala. Terus yang terakhir, menetapkan sistem dan kebijakan BPAU Balai TB. Next. Nah, dari tugas pokok tadi dijadiin beberapa proker yang akan saya lakukan setahun ke depan lah, satu periode ke depan. Pertama itu nama prokernya bilas muka, gosok gigi, evaluasi. Latar belakangnya, BPAU Balai TB membutuhkan sistem dan kebijakan yang efektif. Oleh karena itu, setiap sistem dan kebijakan yang telah diambil akan dievaluasi. Jadi, di proker ini, apapun hal yang akan dilakukan, yang telah dilakukan oleh BPAU Balai TB itu, bakalan dievaluasi setiap bulannya. Jadi, di akhir bulan mungkin akan diadakanlah evaluasi selama sebulan terakhir itu kita itu ngapain aja dan gimana keberjalanannya dan lain-lain. Harapannya sih kalau bisa sampai ke penilaian apakah sistem itu masih layak apa enggak, apa kebijakan itu masih layak atau enggak kita ambil, apakah kedepannya masih boleh kita ambil. Terus kalau bisa juga ada solusi, misalkan ini nggak bagus, oh ternyata yang solusinya yang lebih bagus gini, kalau bisa segitu harapan saya. Nah, draft evaluasi ini, ya maaf ada gangguan sedikit tadi. Nah, draftnya ini ya lagi saya rancang lah isinya gimana nanti draftnya apa, konsep lah istilahnya, konsepnya itu gimana isinya nanti. Tapi yang pasti itu secara garis besar isinya kayak gitulah, ada yang telah dilakukan, terus efeknya gimana, sebagainya. Next, proker kedua yaitu diskusi. Nah, diskusi ini latar belakangnya, anggota BPAU Balai TB membutuhkan wadah untuk berdiskusi khususnya mengenai sistem dan kebijakan BPAU Balai TB. Jadi gunanya Fikri di tugas pokok itu ada Fikri itu minta buat nyediain wadah buat diskusi. Soalnya Fikri kemarin ini bingung pas pembuatan GBHK gitu, yang buat berdiskusinya tuh kurang banget kata dia. Akhirnya pembuatan GBHK itu kemarin ya kata Fikri, inilah apa yang terlibat itu sedikit banget, padahal kan ya harusnya butuh banyak otak kan buat kayak gituan. Terus tujuan ini bukan tujuan sih sebenarnya yang ada di sini, kayak mirip dengan parameter keberhasilan, tapi ya bukan parameter keberhasilan juga. Ya udahlah, lanjut. Terbuatnya target diskusi maksimal M15. Ya, jadi kalau bisa sebelum 15 menit sebelum diskusi ini
buat target diskusi, mau dibawa kemana arah diskusi ini, apa poin-poin yang harus diambil dari diskusi ini. Jadi diskusi ini punya kesimpulan lah, kesimpulan, nggak kosong-kosong doang, nggak cuma kongko. Terus terbuatnya notulensi, ya ini penting lah buat bisa buat diskusi selanjutnya. Hasil notulensi ini atau untuk pertimbangan kebijakan-kebijakan atau untuk banyak hal atau untuk BPA selanjutnya bisa jadi notulensi ini. Sudah dulu. Aku pengen minimal ya ada quorumnya lah di sini, ya minimal 1 dari tiap angkatan. Kenapa? Karena tiap angkatan itu harus berperan itu di BPA ini. Ya Allah. Dan minimal perwakilan dari tiap komisi. Jadi kalau misalkan nggak ketuanya, ya bolehlah anggotanya. Kalau misalkan anggota juga nggak bisa, bolehlah orang yang seenggaknya mengerti tentang setiap komisi-komisi yang ada di BPA. Sasarannya anggota BPA Ubala ITB dan atau anggota Ubala. Jadi kalau misalkan anggota jadi tujuan utamanya sebenarnya ini rapat internal lah diskusi ini. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau suatu waktu pengen ada anggota Ubala juga yang lain yang bisa ngebantu lah untuk ngebentuk BPA yang lebih baik. Terus deskripsi kegiatannya menginisiasi kegiatan diskusi yang diajukan oleh anggota BPA Ubala ITB. Jadi anggota BPA Ubala ITB ini mengajukan diskusi. Nah, setelah diajukan itu bisa jadi saya terima atau enggak. Nah, pertimbangannya apa diterima atau enggak itu misalkan apa yang mau dibawa itu terlalu sedikit atau belum urgen-urgen banget. Jadi bisa ditunda mungkin. Kalau kalau bisa dirapel untuk misalkan nanti ada orang yang ngajuin lagi jadi 2 bahan diskusinya biar nggak satu. Kalau satu kita cuma ngabisin sumber daya aja. Terus waktunya tentatif lah tergantung diajukan. Kalau nggak ada yang ngajuin ya nggak bakal ada. Nah, saya juga kan anggota BPU BLTB, jadi saya juga berhak itu ngajuin diskusi. Saya ngajuin ke diri saya sendiri. Iya ya, bentar. Terus ada ini selanjutnya panpel atau panpel ya ini biar lucu aja sih sebenarnya nama programnya. Sebenarnya ini nih ya pemilu Balai TB ya biasalah kayak biasanya. Ini soalnya ini amanah dari ADRT kepada BPU Balai TB dan oleh Fikri diamanahin lagi kepada komisi sistem ini buat nunjuk. Nah, di ADRT itu kami tuh diamanahkan hanya sekedar menunjuk. Kalau udah menunjuk udah selesai amanahnya. Tapi kan nggak kayak gitu bagusnya. Jadi saya pengennya ke depannya itu selain kami menunjuk, kami juga akan melakukan pengawasan lah secara langsung. Jadi kami bisa ada timbal balik antara panitia pemilu dan BPU Bali TV agar terciptanya pemilu yang ideal. Agar juga tercipta BP yang ideal dari pemilu yang ideal tadi diharapkannya. Kalau udah tercipta BP yang ideal, tercipta juga insya Allah tercipta juga ubala yang ideal. Gitu harapannya. Nah, waktunya itu ini kasar banget. Ini kemarin ya saya belum sempat buat lah ininya timelinenya. Mungkin secepatnya akan saya buat seminggu lagi mungkin. Ya, jadi yang saya pikirin secara kasarnya nih opreknya tuh bakalan terlaksana bulan November, hearingnya November sampai Desember,
pilihnya Desember. Ya, saya pengennya hearingnya pun yang saya lihat kemarin sih, yang Haris itu sepi, yang menghadiri juga sepi lah, partisipasi Mas Oba lah. Gue pengen selanjutnya mungkin hearing dari ketua pemilu ini rame gitu ya, hearingnya yang benar-benar hearing lah, biar juga bagi ketua pemilu juga ada pembelajarannya, bagi calon-calon ketuanya juga ke depannya ada pembelajarannya, ada yang diambil. Terus next, terus yang ini nge-GB haluan kerja ini biar lucu lagi ya sebenarnya, nge-GB haluan kerja. Sebenarnya ini ngebuat GBHK lah, bukan ngebuat, merumuskan GBHK. Uh, Latar belakangnya apa? Ya latar belakangnya Mas Ubal ITB itu ya Mas Ubal ITB itu melakukan partisipasi aktif pada perancangan GBHK ini. Dan GBHK ini masuk juga ke apa ya? Ke amanat lah, amanat dari BPA, dari ADRT ke BPA. Jadi kami itu diamanatkan untuk membuat GBHK, dan GBHK itu di ADRT nggak dijelaskan apa isinya, kontennya gimana, gitu-gitu. Kalau Nah, oleh karena itu kami ngebuka banget nih. Ngebuka banget gimana sebenarnya isi dari GBHK itu. Kalau yang saya pikirin sekarang, konten itu ada beberapa udahan, seperti masa kerja ini waktulah kerja, biar apa, biar terukur, BP pun bisa mengira-ngira apa aja tuh program kerja yang akan mereka lakukan kalau masa kerjanya sekian, dan masa kerja ini akan disesuaikan dengan kondisi dari ITB sendiri. Misalkan ITB akan uh, mulai semester segini-segini, yaitu akan dipertimbangkan lah kapan. Jadi BP yang sebelumnya atau sesudahnya itu nggak merasa kelambatan atau kecepatan naiknya. Tahu BP yang sekarang pun gitu, nggak kecepatan naik atau turunnya masa kerja tadi ya. Terus sistematika penerapan ini apa ya? Sebenarnya mirip-mirip kayak do and don't kalau yang gue pikirin sekarang. Sistematika. Kita itu kalau yang untuk yang nonton ini ya, di Ubal ITB itu banyak banget hal-hal kultural yang sebenarnya gue juga nggak ngerti-ngerti amat sih di Ubal ITB ini, hal kultural apa aja. Nah, tapi daripada di hal-hal kultural itu sering banget tuh nyebabin kerancuan. Contohnya masalah quorum, masalah apapun itulah, gimana Ubal ITB me, apa ya, menyikapi tentang quorum, atau hal-hal simpel lah kayak jaket Ubal ITB yang diajarin waktu saya kader dulu. Jaket itu merah artinya di kerja di dalam kampus, biru di luar kampus. Itu nggak ada di ADART yang saya tahu ya. Nah, tapi itu bukan hal yang buruk kalau mau kita terapin juga. Sama kayak merah untuk ini atau biru untuk itu. Biru untuk outdoor, merah untuk indoor, misalkan gitu-gitu. Hal-hal yang rancu-rancu kayak gitu sebenarnya ya nggak buruk untuk kita terapin di sini. Jadi saya buat sistematika penerapan. Jadi harus ngapain aja. Gimana cara berpakaian BP misalkan lagi hearing, atau
itu kan nggak diatur sebenarnya dimanapun. Jadi kita buatlah. Sebenarnya bahasanya bukan sistematika sih yang bagus ya. Ya do and don't mungkin. Terus ada asas kerja dan arah kerja. Mungkin sama kayak GBHK Nyetong kemarin. Latar belakang dan arahan sama lah. Cuman beda lah kata doang. Terus ada sanksi. Sanksi ini mungkin yang aku lihat kemarin ya, BP sebelumnya. Misalkan ada yang keluar dari GBHK gitu, BP. Ada yang keluar atau ada harusnya kesepakatan gitu kayak bisa bagian pengawasan harusnya ngumpulin laporan, taunya nggak ngumpulin tuh. Nah di situ BPA itu nggak ada kekuatan apa-apa di ADRT, nggak ada kekuatan apa-apa di mata siapapun lah. Eh, BPA ini nggak ada hak gitu untuk ngasih sanksi atau hal-hal yang bikin jerak atau bikin lurus lagi lah. Yang punya hak untuk ngasih sanksi itu kalau nggak salah di ADRT itu cuman BP kepada anggotanya. Nah, mungkin di sini kita buat aja sekalian. GBHK ini kan sebenarnya garis besar haluan kerja kan. Bisa jadi landasan dalam bekerja. Jadi landasan hukum, landasan tertulis lah. Mungkin kita bisa terapin juga di situ sanksi apabila BP tadi melanggar tuh GBHK ini. Apa aja sanksi yang diberikan berdasarkan berat atau enggaknya pelanggaran yang terjadi. Nah, tapi di sini juga mungkin selanjutnya akan ditambah-tambah terus tuh, tambah-tambah terus. Isinya bakalan apa aja. Atau dikurang-kurangin juga bisa. Nah, di situ saya lagi ngerancang juga nih draft GBHK, bukan draft ya. Ngerancang konsepnya lah, konsepnya, bab-babnya gitu-gitu. Agar terciptanya GBHK yang ideal, yang mudah dibaca bagi BP, mudah dibaca bagi BPA, mudah dibaca bagi masa ubala. Dan bukan cuma mudah dibaca, bahkan mudah diterapkan, dapat dimengerti, dan lain-lain. Ini waktu kasarnya sih sebenarnya. Mulainya tuh mulai Desember, selesainya Maret. Nanti bakal buat timeline juga. Ya mungkin mulainya minta masukan, input-input. Mas cobalah. Selesainya Maret, jangan sampai kelamaan kayak kemarin sebenarnya. Kemarin itu kalau cerita-cerita dari Katong itu ya terlalu lambat lah pembuatan GBHK ini. Kalau terlambat gitu kasihan juga ke BP-nya. Buat mereka nentuin program kerjanya itu sulit banget. Mereka harusnya bisa dipakai waktunya buat berpikir, dan GBHK ini bisa dikerjain kemarin-kemarinnya, malahan jadinya waktunya dipakai buat mikirin GBHK tuh. Nah, saya mau ngasih kuis nih. Nanti ada pertanyaan aneh banget nih di kuis komisi sistem. Jawabannya ini. Ya, ragi. Jadi, jawab aja ragi lah. Pertanyaannya aneh nanti. Oke, makasih.